tim accounting, tim finance, tim sales, dan semuanya, dan juga jangan lupa diskusi dengan konsultan pajak masing-masing. Karena apa? Karena eh, tax planning itu adalah bagian dari strategi perusahaan yang pada akhirnya kita bisa mengukur seberapa besar sih tingkat resiko perpajakan kita. Ini mungkin Bapak Ibu sudah mengalami ya, 1-2 tahun terakhir ini Bapak Ibu dapat surat cinta dari kantor pajak SP2DK yang meminta semua klarifikasi terhadap kegiatan usaha Bapak Ibu semua. Nah, ini yang menjadi pelajaran juga bagi kita semua bagaimana nanti ke depannya kita bisa lebih baik ya gitu. Jadi eh, variasi banyak sekali. Jadi ini beberapa yang kita ungkapkan yang memang selama ini kita alami dari klien-klien yang kita miliki. Jadi banyak 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 hal ya. Oke, kembali lagi ke pertanyaan. Mungkin saya skimming dari atas dulu yang belum sempat dijawab ya tadi. Gimana kalau pakai bendera tadi? Sebentar, sebentar. Sudah, ya sudah. Kemudian, sebentar tadi mana? Hmm, oke, yang saya bisa baca dulu aja ya. Apakah ada forum atau grup WhatsApp untuk para eksportir? Nah, ini yang bisa menjawab Mbak Laila ya. Dan mohon Pak Toto arahannya Pak. Apakah kita bisa buatkan forum atau grup khusus eksportir nih Pak? Jadi bisa sharing ilmu. Kemudian tadi eh, kalau ekspor pakai bendera lain gimana? Karena belum punya izin SFLK. SFLK itu sertifikasi logistik kayu kalau nggak salah ya. Nah, memang ini nanti akhirnya transaksi yang Bapak Ibu lakukan memang apa namanya eh, bisa dianggap lokal. Nah, makanya tadi seperti jawabannya sama seperti yang saya sampaikan ke Bapak tadi yang di Batam. Komunikasikan dengan pihak transporter, 3PMKL, juga dengan pihak customer, bagaimana nanti mekanisme pembayarannya. Karena jangan sampai nanti pembayaran yang Bapak Ibu terima itu jadi bermasalah nih, gitu. Karena yang sepanjang kita tahu tuh banyak banyak sekali mekanisme pembayaran ya, bisa langsung dari perusahaan, dari customer kita dari luar negeri, atau bisa juga dititipkan ke pihak lain. Nah, ini yang mesti diperjelas dulu supaya jangan sampai kita nanti malah resiko perpajakan kita menjadi lebih besar. Kemudian tadi, oke, karyawan harus punya Cortex semua nggak atau NPP semua nggak? Ya memang pemerintah mensyaratkan seperti itu. Tapi ya eh, tolong diedukasi juga karyawan Bapak Ibu semua untuk segera daftar NPWP. Kemudian kalau memang mereka ada keluangan waktu, ya mohon nanti bisa dibantu untuk mendaftarkan Cortex-nya. Daftar Cortex cukup mudah. Kebetulan kalau buat SP karyawan pribadi baru pakai Cortex itu nanti di 2025 untuk sorry buat di 2006 untuk pelaporan 2025. Jadi masih ada waktu. Jadi nggak perlu terlalu khawatir. Yang justru kita khawatirkan hari ini adalah bagaimana kita secara perusahaan bisa melaporkan pajak kita. Kemudian ada pendampingan nggak, jasa pendampingan. Nah, ini yang mungkin juga kita bisa tawarkan ke Bapak Ibu semua. Uh, jadi kita tidak hanya menawarkan jasa perpajakan juga, tapi juga nanti kalau pendampingan ekspor nanti dengan arahan dari Pak Toto ya, bagaimana nanti kita bisa berkolaborasi lah. Nanti kita akan tunjuk tim kita untuk bisa mendampingi Bapak Ibu semua. Buat billing pasal 21. Nah, ini yang jadi isu juga karena sampai hari ini banyak yang belum bisa. Kita tunggu Bapak Ibu ya sampai tanggal 15. Kalau tanggal 15 nggak bisa, Bapak Ibu lebih baik melakukan deposit di Cortex-nya. Jadi jangan sampai nanti gara-gara kita nggak bisa buat billing, jadi nggak bisa bayar pajak. Terus ada lagi nih, pembuatan bukti potong PPh unifikasi menggunakan data berpanik atau NPWP. Apabila belum punya NIK, Mas Rizal bisa tolong dibacakan, saya agak susah nih bacanya nih.
Mas Ya, Rizal? terima kasih Pak Rizky. Ada yang terlupa nggak yang belum dijawab nih? Tadi ada yang terlewat masalah peserta nih. Mungkin yang bisa jawab adalah Bu Anggi kali masalah dapat sertifikat kan nih untuk seminar ini atau training ini gitu. Hmm, Itu Mbak Ya, Laila, terlewat itu ya. Mas, Mbak Anggi ya. Tolong bisa Mbak difasilitasi Anggi ini. untuk dapat sertifikatnya. Nah, ini ada pertanyaan juga, SPT Masa Nihil untuk trader PT perorangan perlu laporan. Nah, Dan setiap kita sudah terdaftar sebagai NPWP wajib gitu. Tapi ini kan karena dalam bentuk badan ya. Jadi memang tetap wajib minimal laporan tahunan. Buatlah neracanya, kemudian buat kalau 2024 kita masih bisa pakai e-form ya. Nihil nggak apa-apa, tapi tetap dilaporkan gitu. oke, Ibu Taruli, mungkin ada yang bertanya nih. Tadi di terakhir slide ini. Oke, silakan Bu. Sebentar, Siap. sebentar. Gimana? Oke Pak, selamat Iya. sore, salam kenal. Saya eksporkita.com. Ini mengenai pajak Pak ya. Saya ini kan ekspor trader Pak ya. Saya Hmm, kadang-kadang suka nanya sama luar negeri, yuk urusan pajak gimana? Wah kalau di negara saya hmm, urusan pajak mah gampang, mau berubah kek. Saya udah sampaikan tuh ke kantor pajak, cuman siapa saya, siapa kantor pajak. Pak bisa nggak Pak? Kayak saya ini kan punya wajib pajak WP. hmm, Kayak di luar negeri itu satu WP tuh punya ini Pak accounting service Pak, semacam accounting publik. Jadi Pak hmm. kayak kita ini Pak, mungkin kalau diatur posisi kita juga, Bapak juga kelabakan jadi trader Pak. Betul, Saya betul, betul. jadi Sepakat. analisa ini pajak, Bapak jadi trader kan pusing juga Pak, pegang dua. Bagaimana dibantu kita Pak? Setiap WP kalau bisa ada accounting service-nya Pak dari kantor pajak. Berbayar juga nggak apa-apa, di luar negeri juga Hmm, berbayar, cuman karena dia satu ya, accounting service dipegang 20-30, jadi dia happy-happy Pak. ya, Pokoknya dia udah serahin semua. Pak, ya, ya, betul. saya bukan yang nggak bisa ngikutin Kortek. Nama Kortek juga sebetulnya nggak Indonesia, Pak. Di Indonesia tuh ada, Bapak tahu nggak pusat bahasa, Pak? Kan nggak semua orang Betul. mengerti. Ya, sepakat, Pak. Coba dirubah deh, Pak. Kita ini negara yang budayanya Indonesia, Pak. Kalau Hmm. Inggris is Inggris, Indonesia is Indonesia gitu loh. Berarti ini orang pajak kurang konsultasi ke pusat bahasa, Pak. Betul. Karena Ini ini, sekedar informasi Pak, emang Cortex ini yang membuat bukan DJP langsung Pak. Dari mereka pakai konsultan dari Korea dan Singapura. Jadi memang saya sih jadi nggak heran ya kenapa namanya jadi ke Inggris-Inggrisan nih Pak, Cortex. iya Pak, jadi maksud saya kita ada lembaga di bawah pusat bahasa Pak, itu ahli bahasa Indonesia Pak. Itu mungkin Hmm. satu-satunya di dunia kali Pak model-model begitu. Hmm. Konsul. Pak, jadi yang itu aja itu tambahan yang kedua Pak. Yang Hmm. pertama Pak, kalau bisa Pak, Bapak yang punya akses ke Dirjen Pajak, tolonglah Pak. Saya ini kan mau bayar pajak, cuman saya nggak mau pusing tuh urusan kortek lah semuanya. Hmm. Kalau bisa dikirim lah Pak. Di luar negeri kok happy-happy sih Pak pedagang Pak. Saya bingung kenapa di Indonesia rumit saya Pak. Kalau Ya, Bapak ya. saya balik posisi saya juga Bapak kan rumit Pak. Bapak jago karena bidangnya di situ. Tapi coba Bapak masuk ke bidang saya juga, Bapak pusing juga tujuh keliling. Paham Pak, paham Pak. Pak, Sepakat. maksudnya kalau bisa Pak ngomong ke Dirjen Pajak Pak. Satu, saya WP, yang pemerhati di sini WP. Jadi dia tinggal nyampein aja nih loh, apa yang kurang kamu yang kerjain, dia yang laporin. Kita yang laporin bersama-sama. Jadi saya nggak usah mikir lagi Pak. Di luar negeri gitu Pak. Ya. Jadi memang nanti Pak Toto bisa sampaikan Pak. Jadi Pak Toto yang menaungi eksportir ya. Jadi isu-isu ini Pak. Ya, jadi Pak, jangan nanti, aduh, belum lagi kita bicara restitusi pajak, Pak. Itu juga, aduh, Iya. pusing tujuh keliling, Pak. Kalau Nah, di luar negeri nggak begitu. Saya mah patokannya luar negeri. Tadi Kortek Bapak Korea. Kalau soal hmm. membahas internasional, mungkin saya lebih banyak dari Bapak, Pak. Karena saya ekspor trader Hmm. ke banyak-banyak negara. Maksudnya, Pak, tolonglah, Pak. Saya butuh banget tuh, Pak, accounting Hmm. service. Jadi saya nggak usah pusing Siap, ngurusin siap. laporan pajak, jadi tinggal diserahin aja Pak. Selama ini saya jadi pinter Pak, jadi ada selevel kayak accounting service kayak model accounting publik Pak, tapi di bawahnya, tapi skill juga dia, very skill. Betul. Jadi saya berbayar sama dia Pak.
Mhm. Rupiahnya nggak usah kasih tahu, Pak. Iyalah. Ya, 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 Tapi ya. maksud saya supaya kasihan Pak teman-teman yang ada di sini, ada yang saya kenal, ada yang nggak saya kenal, kasihan Hmm. deh Pak. Dia Hmm. cari order aja udah susah Pak, apalagi mikirin pajak. Betul Ya, Pak, ya, ya. cari order jadi jangan ditambah lagi ngurusin pajak Pak. Kalau bisa DJP bikin peraturan segera aja Pak. Accounting service Pak, yang levelnya ya di bawah 10 miliar lah. Kalau yang di atas 10 miliar mungkin accounting publik, mungkin bayarannya lebih mahal Pak. Kalau itu bisa Pak, aduh kita sebagai pedagang happy Pak. Kita mau bayar pajak kok Pak, nggak mau saya ngumpet-ngumpet. Aduh nggak mau saya Pak, bayar Betul, betul, pajak. Pak. Cuman saya udah cari order susah Pak, udah gitu. Waduh ini gimana bayar pajak ya? Oh tanya sama AR, AR-nya juga sibuk Pak. Ya, 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 ya. Paham lah saya. Air di lapangan memang seperti itu, Pak. Loh, maksud Hmm. saya Pak, karena Bapak bicara untuk ekspor, saya sering Hmm. konsultasi ke luar negeri. Luar negeri nggak pusing Pak. Jadi tolong diperhatiin ya Pak. Jadi Tolong memang Pak. Cortex ini, Pak, harapannya ini kan kebetulan karena 1 bulan ini banyak mampet, Pak ya. Gitu. Pak di Jadi, luar negeri Bapak lebih dari Kortek Pak. Lebih duluan dia. Tapi betul. tetap accounting service-nya ada Pak. Nah, ini kan ini juga mesti ini ada dua sisi nih Pak Cortex sih Pak. Di satu sisi nanti semua data Bapak akan terambil gitu loh. Jadi semua data ekspor Bapak ada, semua penjualan Bapak ada. Nah, makanya di dalam Cortex itu ada menu yang namanya buku besar lah, Pak. Nanti itu yang akan digunakan Bapak sebagai wajib pajak itu supaya bisa membuat laporan pajak secara otomatis. Dengan tinggal klik klik aja bisa gitu. Pak, kalau Memang pelan-pelan ini saya juga masih banyak komplain Pak soal Cortex Pak jujur Pak, aja. kalau di luar negeri yang bikin itu udah dikerjakan oleh accounting service. Saya mah tenang-tenang aja. Saya tinggal kasih data sama dia Pak. Nih, Hmm, lu bikinin deh gitu. Gitu Pak. Kalau bisa ikutin luar negeri deh Pak. Nggak siap. ya ya. Nah, tenang aja Pak, kita juga ada layanan tenang aja. Nanti bisa berhubungan sama Mbak Lela sama Mas ini ya, Mbak Anggi ya nantinya. Nanti kita Oke, Pak. siap misal Bapak butuh kami siap datangin satu-satu. Gitu Pak. Ya WP kita Oke. kan banyak ratusan juta Pak. Kalau bisa Iya, nanti kita buat forum offline aja kali ya biar lebih seru ya. aduh Pak kalah sama luar negeri Pak. Saya mah luar Ya. negeri karena ekspor. Maksud saya langsung ditetapkan oleh DJP PT saya accounting service-nya si A, PT B accounting service B. Jadi dia ditugaskan. Nah, jadi satu accounting service pegang 20 WP, Pak. Jadi nggak pusing lagi saya. Kok kan ini saya kasih data, tolong bikinin laporan pajak kayak di luar negeri, Pak. Gampang. Jadi saya nggak usah mikir lagi tuh. Bikin laporan, Kortek lah. Saya senang dengan adanya Kortek, mempermudah semua pihak kan, Pak. Ya. Betul, cuman kalau bisa tolong dibantu. Saya udah sampaikan ini udah lama, Pak. Cuman sono sibuk, ya saya juga sibuk. Taunya diperiksa aja. Jadi tolong ya, Pak. Iya, Makasih, siap. Pak. Ini juga yang Coba. mesti jadi perhatian Bapak Ibu semua ya. Kortes itu akan menangkap data Bapak Ibu semua. Kalau badan mungkin nunggu dari data Bapak Ibu. Tapi jangan lupa, data yang pertama kali muncul itu nanti adalah data terkait orang pribadi. Jadi mohon untuk laporan SPT OP 2024 nih, Bapak Ibu tolong lebih komprehensif, lebih lengkap karena eh, datanya itu akan bisa tercapture dari tempat-tempat lain kayak bank, bisa juga dari polisi, dari manapun lah seperti itu. Jadi tolong lebih lebih lengkap lagi ya, lebih hati-hati lagi dalam dalam pelaporannya. Pak Ada lebih pertanyaan mantap lagi nggak lagi, Mas? Pak. Pak ini saya betul, Pak. Karena saya mau bayar pajak, tapi saya nggak mau dipusingin dengan semua pelaporan-pelaporan karena di luar negeri Pak dia tinggal tangan-tangan berapa yang mau dibayar sekian ya udah jalankan gitu Pak kalau bisa kayak di luar negeri deh Pak supaya saya hanya fokus cari order gitu kalau bisa Pak sampaikan ya Pak saya mohon Siap dengan Pak. Pak Hmm. accounting service DJP bikin accounting service kayak di luar negeri itu aja permintaan saya Pak that is my request saya nggak Ya, pusing tuh Bapak bikin ada di Medan Pak? Atau ada di mana? saya Saya dari punya Bapak kawan-kawan dari yang Solo ada di Pak Solo Oh Solo. Oke. ya. Nanti saya sampaikan ke minimal ke Kanwilnya ya, Kanwil Jawa Tengahnya nanti. Oke, Iya ke baik Pak. DJP Pak, kalau bisa ke kepala DJP, kalau bisa DJP sampai hadirkan di sini deh Pak, biar dia Hmm. tahu kesulitan Waduh, kita. forumnya lebih besar lagi nih. Loh iya dong Siap, Pak, siap, Pak. saya Jadi mau seru nih, Pak. bayar pajak, Oke.
Gara-gara nggak ngerti, akhirnya ujung-ujungnya dipanggil sama kantor pajak. Kenapa begini laporannya? Saya bilang, Bapak juga kalau cari order ekspor juga kelabakan. Saya bilang gitu. Ya kan bidang bidang kita kan beda-beda, Pak. Bidang saya cari order. Hmm, Gitu. ya. Gini Pak, kesulitan perusahaan kecil kayak kita nih Pak. Kita rekrut satu sekarang udah oke. Begitu dia oke, dia pindah ke orang lain Pak. Hmm, Bapak tahu nggak itu ya. kesulitan kita? Kesulitan kita begitu Pak. Oke. Kita udah training nggak dapat. Tapi saya udah kelamaan nih Pak. Terima kasih ya Pak. Ya, Oke. Terima kasih, terima Pak. kasih Pak Ini saya Taruli. tambahkan ada Masukan sangat pertanyaan soal bagus untuk restitusi kami PPN ya. yang akan teruskan ke kantor pajak nih Pak ya. Hmm, Mungkin di Indonesia masih berlaku ini Pak ya, perpajakan itu self assessment ya Pak ya. Jadi itu kita WP itu menghitung, membayar dan melaporkan sendiri Pak. Jadi diserahkan kepada wajib pajak yang pelaporannya dan pembayaran diserahkan kepada WP tanpa intervensi dari kantor pajak. Dan kantor pajak hanya mengeluarkan sebuah peraturan Pak. Seperti itu Pak. Oke, terima kasih dari beberapa acara yang sudah kita jalankan. Mungkin acara tanya jawabnya sudah ditutup oleh Pak Taruli ini Pak ya. Sudah banyak tadi waktu yang sudah diluangkan untuk tanya jawab setelah dari beberapa sesi. Eh, Selanjutnya kita ya. serahkan kepada Nanti Mbak kalau Anggi. ada pertanyaan secara pribadi ya, nanti bisa silakan aja hubungin kontak center kita itu di 0838 808 88 ya, 5573. Ini dengan siapa ya? Mas Rizal ya? Bisa disampaikan nggak? Ya, di Itu di 0838 90 86 55 73. Itu WA ya, nomor WA. Jadi silakan dihubungi, kalau mau menghubungi silakan dikontak WA-nya. Terima kasih Pak Rizky. Oke, ini baik, terima ada kasih pertanyaan Pak. belum dijawab nih. Sebentar Mas Rizal dari Pak Hartanto, Indotex Surabaya. Izin pertama soal ekspor. Kami produksi mesin roasting biji kopi. Dalam proses produksi mesin ada beberapa spare part yang kami beli dari luar negeri, import ya. Oke, kalau beli spare part impor, nanti Bapak bisa eh, ya seperti biasa ya nanti bisa minta CO dari tempat tempat negara asalnya. Kemudian mesin kemudian diekspor ke Malaysia dengan kondisi tersebut. Nah, ini mungkin harus diperjelas dulu apakah fungsi Bapak di sini, Ketik dulu fungsi Bapak di sini di WhatsApp. sebagai apa namanya? Sebagai perakit atau bagaimana nanti. Karena nanti CEO-nya itu tergantung dari apakah dari bentuk asalnya ada perubahan nggak. Kalau memang bentuk asalnya tidak banyak terlalu banyak perubahan, itu Bapak bisa pakai COO dari negara asal, Pak. Kecuali memang spare part-nya semua di apa namanya dipisah satu persatu dan Bapak rakit menjadi satu mesin utuh. Tapi kalau bentuk mesinnya sudah tinggal masang-masang aja eh, dan nggak terlalu banyak perubahan dari asal impornya, Bapak nggak perlu lagi ada COO. Kemudian Mas Rizal mau Mbak Maulid bisa jawab ini, Pak, bagaimana karyawan tidak tetap dan bukan pegawai jika belum aku aktivasi akun Cortex sebagai pemberi kerja yang dilakukan apa, Pak? Karena terbatas alat komunikasi. Bisa bisa bantu dijawab? Maulina Ya, Pak. bisa bantu Ya, jawab itu? jikalau misalnya, untuk karyawan yang memang belum registrasi terkait dengan Cortex-nya, Pak, untuk saat ini masih bisa menggunakan NPWP atau NIK, nanti terotomatis tergenerate di Cortex-nya itu kodenya 99, Pak. Paling yang jadi isunya adalah bukti potongnya itu tidak terprepulat otomatis ke akun Cortex-nya masing-masing gitu. Paling hanya itu aja, Pak. Jadi tetap bisa di-upload bukti potongnya sesuai dengan NIK yang ada, cuman data yang tersampaikan itu adalah masih pakai nik pengganti yang disediakan oleh Cortex, kurang lebih seperti itu.
Oke, terima kasih Mbak Maulina atas tambahannya. Mungkin pertanyaan masih banyak belum diutarakan dari para audiens dan kita tunggu secara pribadinya untuk pertanyaan setelah acara ini di nomor WA 0838 9086 5573. Ini nomor WA kami. Jika ada butuh penjelasan atau lainnya tentang ekspor, teks dan perpajakan, bisa menghubungi nomor ada di layar ini. Oke, sudah selesai semua acara dari pemaparan ekspor, konteks, dan SPT tahunan yang berakhir dengan sangat menakjubkan pertanyaan dari Bapak Taruli tadi ya. Selanjutnya kita berikan kepada Mbak Anggi ya untuk kembalikan kepada MC dari kami mengaturkan terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan kesempatan untuk memaparkan atau memberikan penjelasan dari webinar ini dari beberapa materi yang kita sampaikan tadi. Kami persilakan Mbak Anggi untuk melanjutkan Terima kasih Bapak MC-nya. Rizal. Terima kasih. Ya, pemaparan dan diskusi yang luar biasa ya pada hari ini Bapak Ibu sehingga kita mendapat banyak wawasan dan pengetahuan yang lebih mendalam terkait perpajakan UMKM, konteks perpajakan ekspor dan laporan tahunan. Namun sebelum menutup acara, saya ingin mempersilahkan Bapak Aksamil Hoir sebagai perwakilan dari Expo Center Surabaya untuk menyampaikan beberapa hal kepada peserta webinar sore hari ini. Untuk Bapak Aksamil, saya persilahkan. Terima kasih Mbak Lela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Perkenalkan saya Aksamil, mewakili Pak Toto Dirgantoro yang kebetulan ada acara lain, dia minta saya untuk menutup acara pada sore hari ini. Bapak Ibu semua sudah mendengar tadi dari paparan materi terkait dengan perpajakan, sistem perpajakan yang baru, ada terkait dengan ekspor, Kortek dan juga SPT tahunan. Dan saya yakin apa yang disampaikan oleh Bapak pemapar tadi, ada Pak Rizky Radianto, ada Ibu Maulina, ada Bapak Anugrah, dan juga Bapak Francis Ricardo, yang disampaikan sangat penting menurut saya. Tapi saya yakin ini Bapak Ibu pasti belum terpuaskan ya, karena saya lihat banyak sekali pertanyaan, dan memang menurut saya Pak Rizky tadinya bisa mengakui sendiri bahwa ini juga masih Kortek itu relatif masih baru, sehingga belum banyak juga masih banyak kendala-kendala tadi disampaikan. Dan tentu ini adalah tahap awal bagi kita. Kita di ECS, ini adalah upaya-upaya kita untuk kepada Bapak Ibu semua pelaku usaha agar supaya nanti dalam melakukan bisnisnya tidak ada hambatan-hambatan dan juga terkait dengan pajak sehingga nanti bisa berjalan yang baik. Kami menyadari bahwa ini belum dan kami yakin nanti akan ke depan kita lihat lagi nanti apakah akan kita lakukan acara yang lebih seperti ini lagi yang mungkin lebih membantu Bapak Ibu semua lagi agar supaya nanti hal-hal yang perpajakan nanti Bapak Ibu bisa berjalan yang baik dan tidak ada di belakang hari kendala-kendala istilahnya dibayar lebih diminta untuk bayar lebih dan segala macam sehingga Bapak Ibu tadi banyak mengalami kesulitan. Kita nanti DCS nanti kita lihat ke depan apakah kita akan acara lagi pada berikutnya, nanti kita diskusikan internal. Dan pada kesempatan ini saya juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Rizky Radityo ya, kepada Ibu Maulina dan juga Bapak Anugrah serta Bapak Frans Ricardo atas paparannya. Terima kasih Pak. UKM-UKM kita bisa tercerahkan terkait dengan pajak. Dan kepada Bapak Ibu semua, terima kasih atas kehadirannya dan partisipasinya. Kita berharap ke depan bisa semua berjalan dengan baik. Bapak Ibu semua, kami di ECS, kalau terkait pajak, nanti Bapak Ibu bisa nanti kontak nomor yang disampaikan oleh tadi Pak Samsuri Rizal tadi ya. Silahkan hubungi nomor tersebut kalau Bapak Ibu pengen konsultasi terkait pajak. Dan terkait dengan ekspor, terkait dengan pembelian cara melakukan ekspor dan juga untuk mencari buyer, kami di ECS siap melayani Bapak Ibu semua. Silakan juga hubungi nomor outline kami. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu semua dan Bapak Ibu narasumber. Kami dari CS mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas partisipasinya dan juga sharing ilmunya. Dan kami akhiri pada acara kita pada sore ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagi teman-teman yang mau order kaos keren, silakan
bisa di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada. Caranya tinggal ketik saja Muhammad Ervando ya. Nah teman-teman tinggal pilih untuk kaos-kaos kerennya. Kemudian yang cocok langsung saja di order untuk kaos-kaos kerennya ya. Bisa di order satuan, lusinan, ataupun borongan, silahkan bebas. Nah berikut ini saya kasih rangkumannya ya. Nah teman-teman ketik saja di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, ketik Muhammad Ervando. Nah kemudian juga tersedia kaos lengan panjang dengan desain-desain keren. Tinggal teman-teman pilih di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Cuman untuk kaos lengan panjang ketiknya Vando Official Shop ya. Spesial untuk kaos lengan panjang, bisa untuk pria maupun wanita. Nah untuk wanita yang berjilbab sangat cocok ya, karena pakai lengan panjang tersedia juga, dan tentunya dengan desain-desain kaos yang keren, kekinian. Nah silakan teman-teman bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada, ketik saja Vando Official Shop.